ya mungkin bisa lebih panjang daripada Alderon, betul. Tapi di sini dilihat dari keperluan, Pak. Kalau memang you don't mind pakai blue scope dan panasnya memang masih bisa tahan dan suaranya rame kalau hujan, mungkin seperti kena senapan mesin, dibandingkan dengan Alderon yang lebih tenang, lebih quiet kalau hujan, nggak mengganggu waktu kita tidur, tapi juga dingin. Nah, itu dipikirkan 10 tahun saya nikmatin dingin dan enaknya, atau saya mau 20 tahun tapi juga saya terima ributnya dan panasnya, tapi awetnya. Itu pertimbangan suatu konsumen yang beda-beda, Pak. Saya rasa pilihan konsumen aja. Iya, betul. Memang sih waktu setelah saya pasang memang berasa berisik ya. Itu ya. Memang betul itu. Tapi kalau panas sih saya akalin dengan double yang apa? Ditaruh insulation ya. Ya, insulation. Double insulation itu panasnya sih nggak terlalu. Cuma memang betul. Untuk berisik, iya betul. Itu saya akui. Itu berisik memang. Masih bisa diganti lagi kok, Pak, ke Alderon bagus. Ya itu makanya kalau Alderon punya clip lock, saya mau ganti, Pak. Iya, Pak. Ya karena mungkin itu nanti suatu hari inovasi kita ke sana, mungkin masukan yang baik ya. Kami akan mudah-mudahan tim kami apakah bisa yang dengan sistem clip lock tanpa baut ya. Iya betul, karena itu saya melihatnya juga lebih cantik lah, Pak, daripada dengan baut itu. Betul, lebih rapi gitu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Masukannya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Wah, luar biasa nih cerita. Bahkan Pak Haryanto aja di sesi ini aja jualan loh. Bayangin kalau hari-hari juga masih pakai metal. Udah denger metal, saya udah pengen gantiin aja Pak Bias. Iya, Pak. Mungkin saya mau ada tambahan sedikit tentang ROI tadi. Kebetulan ada pertanyaan dari Pak Awi. Dan kebetulan Sukor Sekuritas memang salah satu yang cover saham IMPC ya. Kita ada coverage untuk fundamentalnya dan from our projection forecast memang ROE-nya naik di 2022 ini dari 7,3% jadi 9,1% dan ROI-nya itu naik dari 12,5% ke 14,3% karena memang tahun ini kita expect pertumbuhannya dari sisi earnings cukup baik gitu ya, sekitar 25% dan bahkan itu bisa di-beat kali kalau menurut guidance tanda-tandanya dari Pak Hartadi ini kelihatannya. Terus Bias boleh tambahin dong ke teman-teman di sini, Sukor Sekuritas itu cover dengan target dalam 1 tahun itu berapa? Targetnya 4.200 ya? Kita punya rekomendasi buy untuk IMPC, target price-nya di 4.200 per share. Jadi masih cukup lumayan lah upside-nya dari sekarang. Dan ini undermine kalau misalnya ada any correction di stocks-nya, kelihatannya it's a good opportunity to invest. Tapi ini memang stok untuk investing, jadi bukan stok untuk di tradingin karena kalian ya ini harus sabar sih karena memang ya kita lihat aja dia tiap hari pelan-pelan naik jadi memang harus buy and forget kalau buat investor ya. Kalau yang rasanya trading mungkin bisa consider ke saham yang lebih aktif, bisa naik turun gitu. Kalau ini banyak kan naiknya, turunnya jarang, jadi nanti udah jual pengen buyback nggak bisa, mau 2 kali 3 kali putaran nggak bisa, jadi nggak cocok buat trading gitu loh. Barang aja kerjanya. Iya. Terus tadi Bu Rita bilang buy and forget. Saya ingat buy and forget tuh kadang-kadang sekali beli udah lupa karena sahamnya turun jadi gocap, Bu. Iya. Itu namanya buy and forget. Waduh. Kita buy and forget for a moment lah ya, berapa bulan ya dilupain ya. Jangan lupa sih. Terus, kalau lupa terus berarti gocap itu. Jangan dong. Kan lain Pak fundamentalnya Pak. And I think secara dividen juga consistently IMPC disperse dividen cukup generous gitu ya. I think mungkin sekitar 50-60% dari earnings ya Pak ya. Iya Pak. Jadi memang komitmen kami juga selama performance kami baik, cash flow kami baik, kita pikir uang buat apa taruh di bank. Karena kalau deposit terlalu banyak juga secara perpajakan itu di offset dengan kita punya loan. Jadi sebetulnya kami selalu berbagi
komitmen kami. Jadi cash flow jangan terlalu banyak mandek di company. Kalau memang kelebihan dan tidak dibutuhkan untuk capex beberapa tahun ke depan, prinsip kami selalu bagikan kepada pemegang saham. Dan waktu kalau dibagikan juga saya juga ikut dapat kok Pak. Jadi saya juga pengen sih. Ikut happy ya Pak ya, benar-benar. Iya. Oke, ini kayaknya ada Pak ini. terakhir ya, Pak Ronald ya. Ya, silakan. Iya, Pak Ronald, Silakan. silakan ini akan menjadi. Cina. Ya. Terima kasih Pak Haryanto, terima kasih Pak Den. Iya Pak Ronald. Ya. Yang pertama konfirmasi aja, ini PMDN ya, IMPC ini ya, Ya. bukan PME ya. Dan bukan ini keren banget sih kalau bisa Indonesia punya company yang generate produk seperti ini ya. Ini alokasi R&D-nya berapa persen nih Pak? Buat mendukung buat supply inovasi seperti ini. Yang kedua, sebentar Pak, biar sekalian nih Pak. Yang kedua adalah saya kan melihat bisnis model ini kan sangat intertwine ya dengan properti Pak. Ya. Nah, sementara kita lihat ini properti kayaknya masih sosok aja ya Pak ya. Ini ada insentif PPN tapi kayaknya udah diperpanjang nih sampai September, tapi rasanya sih nggak terlalu nendang ya buat properti kita. Nah, ini gimana Pak? Oke. Satu sisi ini koneksinya kuat dengan properti, tapi kayaknya IMPC ini oke aja ya. Growth-nya tadi sampai 30% setahun, nggak terlalu ngaruh ya Pak ya akhirnya dengan properti ini. Makasih Pak. Oke, thank you. Oke, saya jawab yang kedua dulu. Ini sebetulnya kita memang building material is related very intertwined, very erat dengan property sector. Tapi property sector itu dibagi beberapa segmen Pak. Satu adalah commercial, residential, dan government project infrastructure. Dan infrastruktur masih jalan terus, seperti ada ibu kota Nusantara yang baru dan pembangunan tol dan lain-lain masih berjalan. Dan kalau untuk komersial memang rada tidur sekarang, yaitu hotel baru, mall baru memang hampir tidak ada. Mereka menyelesaikan proyek yang sedang berjalan atau yang sudah dimulai tapi sempat tersendat ya. Jadi kalau memang gambar baru, mall baru, saya rasa belum orang yang berani bangun Pak. Tapi porsi bahan bangunan kita di pembangunan mall itu is very small Pak. Jadi nggak ada artinya. Kita lebih banyak ke home residential dan renovation ya. Orang-orang yang punya rumah mungkin hanya mau repair atapnya, kanopinya, parkirannya, pipanya, lantainya gitu. Jadi renovation itu selalu aja jalan Pak. Itu menjadi suatu stability growth yang kita andalkan selama ini sih. Itu mungkin jawaban yang kedua. Yang pertama tadi apa, lupa saya Pak. Ya, yang soal PMDN ya Pak ya, PMDN ya, dan budget buat R&D-nya Pak seberapa besar sih alokasinya kurang lebih kira-kira. Makasih Pak. R&D kita sebetulnya kalau pembelian alat-alat seperti laboratory equipment segala sudah diinvestkan beberapa tahun yang lalu, dan kami sekarang itu hanya dari orang-orangnya dan dari hanya pencobaan aja, dan mungkin dengan kerjasama dengan beberapa lembaga atau universitas. Itu kami budgetkan, kalau nggak salah tahun lalu kita habiskan, memang masih nggak terlalu gede, hampir 4 miliar kalau nggak salah rupiah ke research itu, tapi kami akan kembangkan menjadi 20 miliar di tahun-tahun mendatang. Tadi 20 miliar itu sebetulnya kita spend kemana sih Pak? Sebetulnya R&D itu kan datangnya dari otak Pak, dari otak orang. Jadi kita hire the best of the best people untuk kita punya IRIC ya. IRIC itu adalah Impact Research and Innovation Center. Jadi kami memang hire the best brain that is available untuk kerjasama dengan beberapa instansi, beberapa supplier, beberapa universitas untuk mengeluarkan inovasi-inovasi baru kami. Jadi sebetulnya itu biayanya lebih ke training, educating people, and so on. Equipment semua udah beli Pak. Jadi sebetulnya kalau kita lihat memang besar, tapi dibandingkan omset kita memang masih nggak seberapa sih. Tapi itu sudah lebih dari cukup Pak. Bisa mengeluarkan banyak inovasi di kedepannya. Baik, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ya, oke. Terima kasih.
Oke, thank you untuk semua pertanyaan. Pak Bias, mungkin kita sekarang masuk ke technical session kali ya. Kita mau lihat arah indeks minggu depan gimana dan pergerakan beberapa saham termasuk saham IMPC. Pak Har, aku ke ini ya, ke technical session ya Pak. Iya, saya perlu ikut apa nggak boleh? Oh, Technical. boleh, mau join silakan. Kalau Bapak mau istirahat juga boleh. Sebentar ya. Oh, technical review saya mungkin nggak perlu ikut kali ini, Iya. lebih ke investor sama ke sekuritas sama Iya. Iya. ya Ha-ha. lebih ke ini ya. Saya kagak ngerti saya ini apa. Iya, nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak mau istirahat, mau live dulu, nggak apa-apa. Kita bentar lagi, Oke. abis ini kita juga Terima mau kasih. closing. Terima Thank you kasih banget loh semuanya. Pak Semoga- kehadirannya. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, Sama-sama. happy weekend. God bless you. Happy weekend juga. Selamat sore. Sore, Thank sehat you. terus ya Terima kasih Pak. banyak. Ya. Oke teman-teman, selamat siang. Kita akan ke technical session. Sekali lagi ini disclaimer, jadi ini hanya pemikiran daripada penulis. Kita lihat bahwa di sini untuk pergerakan indeks kali ini, jika untuk bullish scenario GCI itu strukturnya bergerak uptrend membentuk higher high dan higher low. MACD di sini masih uptrend dengan target untuk menguji last high di 7257 ya untuk nextnya. Dan untuk bearish skenario-nya adalah jika GCI naiknya terus tertahan, dia akan mencoba ke resisten downline di 7130 di mana RSI sudah menunjukkan level overbought. Jika indeks gagal menembus resisten 7130, maka indeks berpotensi terkoreksi ke arah 6600. Dan ini adalah beberapa pergerakan daripada indeks weekly ya. Jadi rotasi sektor, nih sektor-sektor apa yang kira-kira akan perform dalam waktu weekly atau mingguan. Nih di sini kita bisa lihat IDX non cyclical, IDX infra dan IDX tech, di mana IDX tech ini kelihatan akan menuju leading. Dan dalam daily kita bisa lihat IDX industry, IDX basic, energi yang sekarang ini lagi performing ya untuk saat ini. Oke, ini industri weekly. Untuk yang industri, apa sih yang menjadi leading di sektor ini? Ternyata ini adalah Bimantara yang di leading dan diikutin Behit. Kemudian untuk industri, apa sih yang leading? Ternyata ada, ini dalam daily Bimantaranya udah dipucuk, jadi harap hati-hati untuk jangka pendek berpotensi terkoreksi. Kemudian juga ada UNTR dan Behit akan menuju leading. Ini adalah dua saham yang masih di bawah dan akan menuju ke atas. UNTR ini arahnya udah mau turun ya kelihatannya untuk yang jangka pendek ya daily ya. Dan ini adalah beberapa saham yang kita perhatikan untuk minggu depan, termasuk saham IMPC. IMPC terkoreksi tertahan di support up channel di 3780. Saat ini IMPC tertahan di Kijun-sen level. Secara indikator Ichimoku masih menunjukkan IMPC masih di dalam uptrendnya. Jika teman-teman yang mau beli bisa masuk di area 3780 hingga 3680 dengan target technical adalah 4160 dan target kedua 4330 dan stop loss buat yang trading adalah di 3680. Dan untuk saham ABA kemarin cukup rame. ABA itu break resisten jangka pendek di 264 dan membentuk higher high yang baru terbentuk mengindikasikan terjadi perubahan tren menjadi bullish. Potensi rally menuju 370 di mana di sini area buy MACD positif dan bisa melakukan area buy di sekitar 290 hingga 264 dengan target technical 300 dan target kedua ada 370 dengan stop loss 260. Kemudian ini ada saham ASLC yang kemarin juga cukup ramai, tapi kemarin memang candlenya itu kurang bagus ya. Ternyata banyak yang trading atau banyak yang copet di sini kelihatannya. Tapi ASLC itu terkoreksi akan menguji support di 176 dan konfirmasi breakout adalah di harga 204. ASLC masih di dalam kumon, istilah masih di dalam awan, jadi masih oke. Future kumon twist sudah menunjukkan bullish signal. Buy jika harga break di 204, tapi jika mau cicil buy on weakness bisa dilakukan di harga 190 hingga 176 dengan target pertama 215 dan target kedua 240 dan angka stop loss di 166.
Untuk buka kemarin kan sudah naik dan kelihatannya sudah membentuk rounding bottom ya, tapi kemudian ada koreksi, ada pullback. Nah, koreksi itu akan menguji support 312 hingga 310. Jika Bukalapak ini bisa bertahan di sekitar 310, akan mengkonfirmasi bahwa koreksi ini hanya koreksi sehat, dan setelah itu Bukalapak berpotensi rally kelanjutan menuju 380. Strateginya gimana? Buy on weakness buat teman-teman yang belum ada, dengan buy area di 318 hingga 310 dengan target pertama 354 dan target 2 380, dan angka stop loss adalah di 300. Dan ini adalah XL kemarin hampir breakout tapi kemudian tertahan. XL ini akan menguji resisten di 2600, tapi secara overall XL ini masih sideways. Potensi kelanjutan jika berhasil ngebreak di 26 akan menuju 2730 dan 2970. Area buy on weakness di sekitar 2550 hingga 2650, atau buat yang trading break 26 baru dibeli, dengan target secara teknikal 2730 dan target kedua 2970 dan angka stop loss 2550. Dan untuk Indosat kemarin juga Indosat cukup menarik karena chartnya menjadi ya dari sideways dan menjadi mulai uptrend ya, karena dia berhasil melewati resisten di sekitar 7000 tapi tetap bertahan di sekitar 68, akan mengkonfirmasi bahwa ini hanya koreksi sehat. Higher high yang terbentuk mengindikasikan adanya perubahan tren menjadi uptrend. Buy on weakness bisa dilakukan dicicil di area 72 hingga 6850 dengan target technical 78 dan target technical kedua di 8250 dan stop loss 6750. Buat teman-teman yang ingin memperdalam technical bisa melakukan kelas ya, maksudnya kita ada mengadakan kelas sekitar akhir Agustus dan awal November, dan untuk detail bisa kontak admin. Mungkin ini buat yang sebentar. Oke, mungkin itu tadi adalah beberapa technical yang cukup menarik untuk kita perhatikan minggu depan. Oke, mungkin Pak Bias ada tambahan atau ingin rangkum semua daripada hasil hari ini? Ya, boleh Ci, thank you so much. Ya, jadi hari ini kita udah ngobrol sama Pak Haryanto, Bro Philip, dan juga Pak Nixon juga tadi dari Impact Pratama ya. Kayak tadi saya bilang, kalau kami dari Sukor Research tuh paling suka kalau ketemu company yang punya market dominancy gitu ya. Dan kita ngelihat juga ini growth-nya masih sangat baik ke depan gitu. Masih punya opportunity growth yang sangat besar karena memang masih ada room untuk menggantikan konvensional building material yang lama gitu ya, yang memang mungkin kalau di negara-negara maju ini justru sudah digantikan sama PVC dan UPVC, dan sebagai pemain terbesar dengan market dominansi, otomatis memang Impact Pratama punya better advantage ya, better positioning untuk bisa mendapatkan growth dari pergantian ini. Dan di luar itu juga kita lihat how mereka punya success story penetrating export market juga gitu, dan ini juga jadi growth opportunity juga buat IMPC ke depannya. Dan mungkin cuma mau ngingetin aja, kalau misalnya ada satu company tumbuh 30% setiap tahun, itu berarti earningsnya atau labanya tuh double setiap 3 tahun sih. Jadi itu jarang bisa kita ketemu company kayak gitu yang masih bisa sustain growth seperti itu gitu ya ke depannya. That's why kita lumayan suka dengan Impact Pratama, dan juga ternyata masuk ke ESG comply, masuk ke indeks Rika Hati. Jadi memang ada dari sisi fund flow bisa ada additional fund participation gitu ya ke saham ini. I think itu sih cerita in the short term. Mungkin dengan penurunan harga minyak, saya pikir akan jadi satu katalis positif juga buat marginnya IMPC in the short term, in the coming quarters gitu ya. Oke. Ya, menarik sekali. Makasih banyak untuk summarize-nya Pak Bias, dan terima kasih juga supportnya untuk acara kita hari ini. Yep. Dan terima kasih Pak juga pada Sukor yang selalu mensupport acara Always di happy to be here loh, Ci. Kenapa? Always happy to be here. Oh iya, thank you.
Oke, mungkin kita closing dulu ya. Terima kasih banyak untuk IMPC, kepada Pak Har, kepada Philip, kepada Nixon, dan semua tim yang sudah bersedia memberikan sharing-sharing untuk hari ini untuk kita belajar. Pastinya kita di market ini nggak pernah berhenti belajar ya, karena untuk mendapatkan cuan maksimum ya kita harus tahu emitennya. Masalahnya setelah kita belajar kita mau invest atau enggak, yaitu balik ke trading plan masing-masing dan investment plan masing-masing.